Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vidya Room. Ini adalah sebuah ruang yang akan memvalidasi semua keresahan kamu dan juga memberikan perspektif baru yang bisa bikin kamu lebih tenang menghadapi setiap problematika hidup. Bersama dengan saya Rifki G sebagai host dan juga membersamai kita Ustadz Abdurrahman Zahir Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz, boleh dijelasin sedikit tentang Vidya Room ini sebenarnya apa Ustadz? Ya, ini adalah kumpulan daripada episode di mana Vidya Room kami sengaja namakan dengan Vidya Room karena Vidya bermakna pemuda dan Room artinya ruangan bagi para pemuda untuk menjelaskan keluh kesahnya di tengah hiruk pikuk dan hasan basan lifestyle saat ini, dan mereka kebingungan dalam mencari mana yang lebih benar, dan kita akan temukan jawabannya melalui perspektif baru, melalui sudut pandang yang belum ditemukan di luaran sana, tentu dalam perspektif Islam. Wow, jadi ini merupakan sebuah ruang yang insya Allah bisa menjadi tempat bagi teman-teman semua dan kita tentunya untuk mencari jawaban-jawaban dari keresahan kita, apa yang mungkin menjadi kegalauan, ya kan Ustadz? Karena kita tahu nih Ustadz, tekanan kerja pada saat ini, pada hari-hari ini itu sangat di luar normal sekali Ustadz. Dan juga belum lagi ada tekanan dari lingkungan sosial, ada tekanan dari keluarga. Lalu bagaimana kita bisa mengekspresikan semua kepenatan yang ada di kepala kita itu dalam bentuk ekspresi Ustadz? Ya, tentu di tengah tekanan kehidupan di dalam bersosial, bermasyarakat, keluarga, pertemanan, pekerjaan, karir, bahkan hingga rumah tangga, kita mendapati banyaknya tekanan dalam kehidupan karena himpitan kehidupan, karena juga keinginan masyarakat terhadap kita untuk menjadi seorang pribadi yang ingin mencapai satu level tertentu dalam kehidupan tapi kita belum mencapainya. Tuntutan dalam kehidupan demikian seringkali membuat kita menjadi burnout. Kita kehilangan arah, kita lelah dalam menghadapi dunia, dan terkadang kita butuh validasi sebentar, kita butuh space atau ruangan sebentar untuk berharap bahwa kita we are deserve to be loved. Kita layak untuk dicintai, kita layak untuk disayangi. Dan kita sering merenungi sejenak, kita sering berdiam sejenak, berkontemplasi di dalam kesunyian dan kesepian bahwa apa yang menjadi target dan tujuan dalam kehidupan kita. Dan seringkali ada pelampiasan-pelampiasan yang kita lakukan pada saat kita menyendiri, pada saat kita berkontemplasi. Ada yang melakukannya dalam hal ketaatan, tapi tidak sedikit yang melakukannya dalam hal kemaksiatan. Maka kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana sebetulnya peluapan-peluapan emosi ini yang sering kita katakan bahwa kita mencintai diri kita, dan sebetulnya langkah seperti apa yang harusnya memang kita lakukan dalam konsep mencintai diri sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal masalah tindakan-tindakan validasi tadi yang Ustadz sampaikan, terkadang kita perlu untuk self-healing sejenak Ustadz. Dari dunia kerja kita, dari lingkungan sekitar kita, dalam tanda kutip bahasa kerennya mungkin bisa dibilang we need a me time. Kita perlu waktu untuk melakukan hal-hal, mengekspresikan diri. Itu seperti apa sih Ustadz? Ekspresi yang memang perlu kita lakukan, apakah memang perlu sebenarnya atau justru malah ini tidak perlu seharusnya? Iya, memang dalam kehidupan ini ada waktu menyendiri, ada waktu bersama-sama. Bahkan se-extrovertnya orang tetap butuh waktu me time, tetap butuh waktu menyendiri, tetap dia butuh mengerjakan beberapa perkara sendirian. Dan dalam kehidupannya kita butuh bernafas sejenak, menghembuskan niat sejenak, kemudian berpikir ulang, merestart kembali dari segala macam tekanan dalam kehidupan yang membuat kita merasa bahwa kita sudah terlalu jauh melampaui batasan-batasan yang tidak semestinya. Maka kita perlu merenungi sejenak apa sebetulnya yang telah kita lakukan dari kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan mencintai diri sendiri itu. Karena banyak di antara kita melakukan me time-nya, atau dalam tanda kutip mereka ingin melakukan quality time dengan diri mereka sendiri, tapi justru malah jatuh ke dalam hawa nafsu yang mengatasnamakan self-love.
Menarik, berarti self love berkedok hawa nafsu, bisa dikatakan seperti itu, Ustaz. Exactly. Ada sebuah data yang pernah saya baca bahwa 70 juta dari 200 sekian juta penduduk di Indonesia itu adalah perokok aktif. Dan 5 juta dari 70 juta perokok aktif tersebut itu berentan usia antara 10 sampai dengan 19 tahun. Artinya remaja. Dan mereka ketika ditanya, kenapa alasannya merokok? Mereka bilang ini untuk menghilangkan stres, untuk sebagai pelarian, untuk sebagai bentuk mengekspresikan diri dan juga menghibur dirinya, memberikan penghargaan terhadap dirinya. Apakah ini self love? Ya, banyak di antara kita terjebak dengan diksi-diksi dan penamaan-penamaan, dalih-dalih yang sebetulnya ini bagian daripada syaitan yang membuat terlihat indah. Karena memang Allah sendiri mengatakan bahwa ungkapan syaitan ketika mereka terusir dari surga, mereka mengatakan la uzayyinanna lahum fil ard, aku akan hiasi amalan-amalan mereka sehingga amalan-amalan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia terlihat indah. Syaitan tidak mengatakan bahwa kemaksiatan indah, tapi dia membuatnya terlihat indah. Sehingga banyak dari yang mereka buat, mereka membungkus perzinahan dengan kata cinta, mereka membungkus ghibah dengan kata sharing concern, mereka membungkus, membuka aib pribadi di sosial media dengan dalih honest talk atau sejenisnya, dan mereka membuat sebuah transaksi riba dengan dalih bunga atau itu adalah ekonomi modern. Mereka membungkus orang yang tidak sholat dengan menghiasi perbuatan mereka, dan mereka hanya mengungkapkan bahwa saya belum bersiap untuk berubah, dan berbagai macam dalil-dalil lainnya yang digunakan oleh syaitan untuk menghiasi amal-amalan. Maka langkah-langkah yang kita lakukan dari semacam self-indulgence atau kemanjaan diri sendiri pada saat adanya masalah, itu pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah. Karena masalah sejatinya terselesaikan dengan takwa. Masalah sejatinya selesai dengan taat. Sebagaimana yang menciptakan masalah adalah Allah, maka yang menyelesaikan masalah juga adalah Allah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan masalah dengan masalah. Kita menyelesaikan masalah dengan solusi, dan solusinya datang dari Allah. Wow, berarti ternyata sesimpel itu, Ustaz. Tapi terkadang memang kita akui bahwa kita butuh hal-hal seperti itu, Ustaz. Ada mindset yang mengatakan you only live once. Ya, artinya kita boleh bebas berekspresi, kita boleh melakukan hal-hal yang bisa menghibur diri kita, dan kita anggap itu sebuah penghargaan untuk kita. Ini gimana konsepnya, Ustaz? Kok agak bertolak belakang seperti itu, Ustaz? Ya, karena sebagian kita menganggap bahwa you only live once itu hanya sebatas pada perkara-perkara duniawi. Mereka menganggap bahwa kehidupan dunia hanya sekali. Tidak, kehidupan ada 2 kali. Kehidupan ada di dunia dan ada di akhirat. Orang beriman tidak akan menganggap bahwa konsep hidup sekali itu hanya ada dalam 1 kali kehidupan. Tapi mereka menganggap bahwa kehidupan ada di dunia, ada yang di akhirat. Kehidupan dunia adalah salah satu dari tahapan kita hidup, tapi kita akan hidup selamanya di akhirat kelak. Maka mereka yang menganggap bahwa kehidupan hanya 1 kali, itu mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka tidak takut akan apa yang menimpa mereka di hari kiamat kelak. Dan tentu yang menjadi PR besarnya adalah pada saat mereka menganggap bahwa hidup hanya sekali, dalam konteks duniawi saja, sangat-sangat tidak bermanfaat bila dihabiskan dengan kesia-siaan, bila dihabiskan dengan kefanaan, bila dihabiskan dengan kemaksiatan tanpa ada manfaat yang dirasakan oleh diri mereka ataupun orang lain di sekitarnya. Kita perlu merenungi kehidupan yang sekali memang seharusnya di dunia ini untuk apa? Karena memang amal yang kita lakukan hari ini akan menjadi penentu. Detik demi detiknya, menit demi menitnya, hari demi harinya akan menjadi penentu kelak kehidupan kita ketika kita berada di hari kiamat. Artinya bisa dibilang self-healing dalam kehidupan kita ini nggak perlu berarti. Self-healing dalam konteks seperti apa terlebih dahulu? Kita tahu bahwa self-healing dan berbagai macam perkataan yang dikatakan oleh mereka yang mencari kepuasan untuk memuaskan hawa nafsunya seringkali berdalih dengan kata self-healing.
Self-healing yang benar adalah dengan taat. Self-healing benar adalah dengan mengingatnya. Dan Allah sendiri menjanjikan bahwa ketenangan yang kita cari sebetulnya itu ada pada zikir-zikir kita. Ketenangan yang kita cari sebetulnya ada pada mengingat Allah. Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwa dengan mengingatnya hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi lapang. So, kita akan dapat tranquility itu dari berzikir, dari mengingatnya. Sehingga self-healing yang benar dalam syariat harusnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi ketenangan. Kadang kita mendapatkan definisi yang abu-abu tentang self-healing. Dan ternyata banyakkan self-healing kita bersifat short period of time. Jangka pendek yang kita dapatkan. Tapi ternyata hal demikian banyak membuat kita menjadi kembali lagi ke dalam masalah yang sama. Seperti tadi orang menyelesaikan masalahnya dengan rokok, menyelesaikan masalahnya dengan PMO, menyelesaikan masalahnya dengan judi online, menyelesaikan masalahnya dengan game online yang berlarut-larut dia mainkan sampai akhirnya dia burn out dengan gamenya tersebut. Dan ini akan berujung kepada aktivitas yang sama lagi, yaitu kesia-siaan. Dan lihat outputnya adalah destruktif. Mereka yang melangsungkan cara dengan cara yang singkat, yang singkatnya bukan cara dalam syariat, mereka akan terjebak ke dalam kemaksiatan yang sama. Akhirnya hanya berpindah dari satu masalah ke masalah lagi. Bukan masalah dengan solusinya, tapi masalah ke masalah. Wow, riset. Berarti bisa dibilang apa yang dilakukan, apa yang kita selama ini kerjakan, itu berarti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Meskipun pada saat itu kita mendapatkan kepuasan yang Ustadz sampaikan tadi, kepuasan sesaat. Artinya di sini kita perlu sebuah turning point yang mengubah diri kita, yang mengubah pola hidup kita. Seperti apa kita bisa mendapatkan turning point itu, Ustadz? Apakah turning point itu datang dengan sendirinya atau memang kita perlu menjemputnya? Turning point setiap orang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan dengan jatuh terlebih dahulu. Ada yang mendapatkan dengan ketinggian baru dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Ada yang didapatkan dengan ngobrol, ada yang didapatkan dengan cara dia merenung. Setiap orang memiliki turning point berbeda-beda. Tapi jangan sampai Allah nantinya menegur kita tatkala kita sudah melampaui batas. Setiap orang yang ditegur dengan cara demikian biasanya diulur-ulur pertama kali. Setiap kali dia bermaksiat, setiap kali dia melakukan perbuatan yang tidak positif, itu akan dibuat ulur oleh Allah Ta'ala. Pada saat dia meninggalkan ketaatannya, ditambah lagi kenikmatannya, ditambah lagi kenikmatannya, ditambah lagi rezekinya. Dan sampai akhirnya ketika sudah di puncak karirnya, Allah timpakan sejatuh-jatuhnya. Karena Allah tampakkan kesalahannya dan keliruannya ketika dia tidak lagi mau bertobat. Maka jangan tunggu turning point, tapi jemputlah turning point itu. Jangan tunggu click point, tapi jemputlah click point itu. Karena Allah sendiri mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang mereka berjalan menuju kami, berjihad menuju kami, berjuang menuju kami, kami akan beri hidayah menuju jalan kami. Kami akan beri dia petunjuk menuju jalan kami. Artinya Allah akan berikan hidayah bagi mereka yang menjemput hidayah. Allah akan berikan hidayah bagi mereka yang mau mengejar hidayah. Dan setiap di antara kita tentu dalam keadaan sedang mengejar untuk menjemputnya. Masya Allah. Sebenarnya saya ada pertanyaan, poin yang paling penting dalam pembahasan kali ini, Ustadz. Gimana cara kita supaya bisa menjemput hidayah? Tapi sebelum ke sana, ada satu hal yang menarik tadi dari penyampaian Ustadz mengatakan bahwa ketika Allah memberikan nikmat bagi seseorang, bisa jadi ini adalah cara Allah untuk menegur hambanya. Terus gimana cara kita mengetahui, gimana cara kita membedakan apakah ini betul-betul sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau justru ini adalah jalan yang Allah siapkan untuk menuju kehancuran kita, atau sebuah azab bagi kita? Nice question. Pertanyaan bagus. Gimana kita tahu bahwa tatkala kenikmatan itu datang itu adalah penambahan kenikmatan atau justru adalah bagian daripada azabnya? Sederhananya, bagi orang beriman, kenikmatannya akan terus berbanding lurus dan berjalan dengan ketaatan.
Maka tatkala kenikmatannya bertambah, gajinya ditambah, pangkatnya dinaikkan, karirnya semakin tinggi, anak-anaknya semakin banyak, orang yang mencintainya terlihat seperti semakin banyak, fanbase-nya semakin membeludak, bahkan orang-orang yang mengungkapkan rasa cinta kepada dia semakin banyak, namun ternyata ketaatan dia kepada Allah segitu-gitu aja atau bahkan menurun, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Itu bagian daripada cara Allah mengulur. Allah membuat dia dibiarkan naik sehingga ketika jatuhnya lebih menyakitkan. Karena tidak sama orang yang jatuh dari ketinggian 10 dengan orang yang jatuh dari ketinggian 100. Lebih sakit yang jatuh dari ketinggian 100. Maka itulah cara yang lebih menyakitkan. Maka kalau Allah tidak langsung tegur kita pada saat kita melakukan kemaksiatan, itu lebih berbahaya daripada teguran langsung. Dan seringkali teguran langsungnya Allah kepada kita adalah bentuk dan cara dari cara Allah memberikan kasih sayang kepada kita, bahwa kita ditegur secara langsung. Sebagaimana mungkin analogi sederhananya, tetapi tentu analogi Allah lebih indah daripada ini. Pada saat ada orang tua yang sudah muak dengan anaknya, ada sebagian orang tua yang sudah, ya sudah lo mau ngapain aja biarin lah gitu. Kayak ngerasa udah nggak perlu diapain. Tapi ada sebagian anak yang ditegur, kemudian anak yang ditelepon setiap hari, anak yang diperhatikan. Tentu rasa sayang kepada mereka yang diperhatikan lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak diperhatikan. Maka seharusnya demikian. Allah sangat menyayangi kita ketika menegur kita. Maka jangan dulu kita ditegur baru kembali, segera kembali. Karena ketidakadaan teguran itu justru adalah bagian daripada hukuman yang seringkali tidak kita anggap sebagai sebuah hukuman. Wow, ini benar-benar sebuah pain point yang menarik, Ustadz. Dan pertanyaan pamungkasnya sebenarnya, gimana cara kita supaya bisa mendapatkan hidayah? Atau minimal kadang kita sudah sadar akan kesalahan yang kita lakukan di dunia, Ustadz, tapi masih ada perasaan-perasaan ingin kembali ke dunia kita yang lama, ke kolam kita yang kita telah tinggalkan. Karena jujur, Ustadz, ini lingkungan pengaruhnya cukup besar nih, Ustadz. Ketika kita ketemu teman yang salah, ketika kita ketemu orang yang dia masih melakukan hal-hal yang sebenarnya dulu sudah kita tinggalkan. Nah, gimana cara kita supaya bisa tetap stay in the right way, supaya kita bisa tetap berada di jalan yang benar ini, Ustadz? Tentu setelah taufik dari Allah Ta'ala, kita perlu mohon kepada Allah untuk menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam maksiat yang sama yang pernah kita terjerumus ke dalamnya. Di antara doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Kemudian doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian doa Nabi SAW ketika safar, takut untuk jatuh setelah menaiki menaiki ketinggian. Itu bagian daripada cara Nabi SAW menjaga keimanan nih. Artinya kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah jangan pernah coba kemaksiatan lagi. Seseorang ketika terjebak ke dalam kemaksiatan dan dia tidak ingin kembali lagi, tapi dia coba kemaksiatan lain, mau tidak mau akan tergeret kepada kemaksiatan yang sebelumnya. Karena ada ungkapan para ulama seperti sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala bahwa kemaksiatan itu memanggil kemaksiatan lain, sebagaimana kebaikan memanggil kebaikan lain. Jadi saat kita melakukan kemaksiatan, ketahuilah dia sedang memanggil saudara-saudaranya. Orang ketika dia berzina, tidak langsung berzina, tapi diawali dengan kemaksiatan-kemaksiatan dulu. Kemaksiatan berkhulwat, kemaksiatan sudah mulai pacaran sebelum menikah, kemudian sudah mulai pegang-pegangan tangan, dan berujung kepada perzinahan. Dan tentu sekedar melihat saja adalah perzinahan, zina mata. Sekedar mendengarkan juga zina pendengaran, karena zina tidak terbatas pada, mohon maaf, kemaluan. Tetapi kita tidak banyak menyadari bahwa pemutusan kita terhadap step pertama, the very first step pertama itu kita nggak cut sejak awal. Akhirnya kita biarkan hingga kita terjebak ke dalam kemaksiatan. Maka orang tidak akan mungkin terjebak ke dalam kemaksiatan yang sebelumnya sudah pernah ditinggalkan.
kalau dia tidak buka pintu kemaksiatan yang lain sejak awal. Maka kita tidak terlepas dari kemaksiatan. Semua di antara kita tidak maksum. Yang maksum hanyalah para nabi dan rasul. Kita semua pasti akan melakukan kesalahan bahkan secara repetitif. Yang Nabi SAW katakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu melakukan kemaksiatan secara repetitif. Tapi yang terbaik di antara mereka adalah tawwabun, yang bertaubat. Artinya saat jatuh, kembali lagi dengan taubat. Jatuh, kembali lagi dengan taubat. Sebagaimana Allah Ta'ala menggabungkan istiqamah dengan istighfar. Bahwa di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk beristiqamah, kemudian Allah menyuruh kita untuk beristighfar. Artinya istiqamah adalah target, tapi dalam tujuan kita menuju istiqamah pasti ada naik turun. Dan cara memaintainnya agar tidak terlalu jatuh adalah dengan banyak beristighfar. Masya Allah. Berarti repetitif maksiat tadi, itulah yang tadi di awal Ustadz katakan bahwa syaitan ini memberikan kamuflase dalam kehidupan kita, Ustadz. Semua yang kita lihat di dunia ini terlihat menyenangkan, semua yang kita lihat terlihat bisa menghibur diri kita, padahal itu adalah kemaksiatan. Dan mungkin inilah yang dimaksud dengan self-love, berkedok hawa nafsu. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita kalau gitu mencintai diri kita agar kita tidak tertipu dengan hawa nafsu kita, Ustaz? Mencintai diri kita adalah dengan menjaga diri kita. Seorang tidak dikatakan mencintai bila dia tidak menjaganya. Cinta kita hanya cinta yang palsu bila tidak ada penjagaan. Seorang dikatakan mencintai anaknya bila dia menjaga anaknya. Seorang lagi dikatakan mencintai istrinya bila dia menjaga istrinya. Pun demikian, kita tidak dikatakan mencintai diri kita kalau kita tidak menjaga diri kita. Karena cinta erat maknanya dengan penjagaan. Cinta juga erat maknanya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaganya. Maka kecintaan kita kepada diri kita adalah menjauhkan diri dari segala hal yang membuat diri kita terlukai, diri kita terhinakan, diri kita ternistakan, yaitu dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan sampai kemaksiatan kita dalihkan dengan kata self-love. Jangan sampai kita menginginkan untuk mencintai diri kita, tapi sebetulnya kita sedang menghancurkan diri kita secara perlahan. Yang mana tadi kita melakukan tindakan-tindakan yang dopaminnya sementara, dopaminnya cuma sesaat, merokok, PMO, kemudian hedonisme, bahkan lari dari tanggung jawab. Karena seringkali kata self-love ini dijadikan sebagai dalih untuk meninggalkan tanggung jawab, untuk hedonisme, bahkan seringkali juga untuk melakukan tindakan hawa nafsu. Maka kita harusnya lebih mengetahui dari berbagai macam dalih-dalih ini apa yang Allah inginkan dari diri kita. Apa sebetulnya yang seharusnya kita lakukan. Yang Allah cintai dari kita, itulah sebetulnya self-love sesungguhnya. Masya Allah, Allahumma barik. Ini betul-betul membuka pikiran kita semua, Ustaz, tentunya. Jazakallah khair, Ustaz, atas penyampaiannya. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin. Sebenarnya kalau mau dikaitkan lagi, ini semua akan berkaitan dengan lingkungan kita, dengan pertemanan kita, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bergaul. Tapi itu akan kita bahas di episode selanjutnya terkait dengan toxic friendship, Ustadz. Insyaallah. Jazakumullah khairan, teman-teman. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat. Dan ingat, berhati-hatilah dengan self-love, karena bisa jadi yang kita bilang self-love itu ternyata hanya pelampiasan hawa nafsu. Saya Rifki Ji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.